Kompetisi Liga 4 Nasional telah menyelesaikan babak 32 besar, dan kini akan segera memasuki babak 16 besar. Sebanyak 16 tim terbaik dari total 64 tim yang bertarung di ajang ini, akan kembali berjuang guna meneruskan langkah menuju babak selanjutnya, dan terutama meraih tiket promosi ke Liga 3 Nasional. 16 tim ini memiliki capaian yang berbeda sejak di babak 64 besar hingga babak 32 besar. Berikut ini statistik penampilan 16 tim tersebut, yang diurutkan dari urutan 16 hingga tim dengan statistik terbaik sejauh ini. Dari Provinsi Riau, Pekanbaru FC mampu melangkah jauh dalam keikutsertaannya di ajang Liga 4 Nasional kali ini. Pekanbaru FC sejauh ini total telah memainkan 5 laga, dengan total raihan 7 poin, hasil 2 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 2 kekalahan. Dari segi produktivitas, Pekanbaru FC berhasil mencetak 7 gol dan kebobolan 4 gol. Persitara Jakarta Utara menjadi satu dari 2 wakil DKI Jakarta di babak 16 besar. Persitara total telah memainkan 6 laga, memenangkan 3 diantaranya dan juga menelan 3 kekalahan. Dari 6 laga ini, Persitara mampu membubuhkan 12 gol dan kebobolan 15 gol di ajang Liga 4 Nasional. Salah satu wakil Jawa Timur, yaitu Persikoba Kota Batu, menempati urutan selanjutnya berdasarkan statistik penampilan mereka sejauh ini di Liga 4 Nasional. Dari 6 laga, Persikoba berhasil 3 kali menang, sekali imbang, dan 2 kali menelan kekalahan. Dari segi produktivitas, mereka mampu mengemas 10 gol dan kebobolan 9 kali sejak babak 64 besar. Di urutan berikutnya, menyusul Sang Maestro FC yang juga mewakili Jawa Timur. Memainkan 6 laga, Sang Maestro FC mampu mengumpulkan 11 poin, hasil 3 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 1 kali kekalahan. Mereka mampu mencetak 12 gol dan hanya kebobolan 5 gol sejauh ini. Wakil ketiga Jawa Timur di babak 16 besar adalah PS Mojokerto Putra. Tim berjuluk Laskar Mojopahit ini mampu mendulang 12 poin dari 6 laga, dengan 3 kemenangan dan 3 hasil imbang. Bermain tanpa sekalipun kekalahan, PS Mojokerto Putra total telah mencetak 10 gol dan hanya kebobolan 4 gol. Masih dari Jawa Timur, kampiun Liga 4 Jawa Timur yaitu Persewangi Banyuwangi, menempati urutan selanjutnya. Tim yang menorehkan capaian impresif sejak gelaran provinsi, hanya menelan 1 kekalahan di putaran nasional. Dari 5 laga, Persewangi memenangkan 4 laga, memasukkan 13 gol dan hanya kebobolan 6 gol sejak babak 64 besar. Di urutan selanjutnya, ada wakil DKI Jakarta yaitu Batavia FC. Sejak babak 64 besar, Batavia FC telah memainkan 6 laga, dengan 4 hasil kemenangan, sekali imbang, dan sekali menelan kekalahan. Hasil ini membuat total poin mereka mencapai 13 poin dari 6 laga, dengan memasukkan 11 gol dan kebobolan 6 gol sejauh ini. Selanjutnya, ada Celebes FC Palu sebagai satu-satunya wakil Pulau Sulawesi yang tersisa. Celebes FC mampu mengumpulkan total 13 poin, berkat 4 kemenangan, sekali hasil imbang, dan hanya sekali mengalami kekalahan dari 6 laga sejauh ini. Tim asal Sulawesi Tengah ini sukses mencetak 16 gol, dan kebobolan 11 gol sejak babak 64 besar. Di urutan berikutnya, ada tim Tribrata Rafflesia FC. Tim asal Provinsi Bengkulu ini mampu tampil apik, dengan mengumpulkan total 13 poin, berkat 4 kemenangan, sekali imbang, dan hanya sekali kalah sejak babak 64 besar. Bahkan, Tribrata Rafflesia FC menjadi tim ketiga paling produktif, dengan sukses mencetak 18 gol dan hanya kebobolan 7 kali. Tim Jawa Timur lain yang juga mampu menembus 16 besar adalah Persema Malang. Melakoni 6 laga, Persema Malang sukses membubuhkan 4 kemenangan, 1 hasil imbang, dan hanya sekali menelan kekalahan. Tim asal Malang ini juga tercatat sebagai tim kedua paling produktif, dengan sukses mencetak 19 gol dan hanya kebobolan 6 gol sepanjang gelaran Liga 4 Nasional hingga saat ini. Tim dengan statistik terbaik ke-6 adalah Persebaya Lembata. Tim asal Pulau Lembata yang menjadi satu-satunya wakil NTT yang tersisa ini, bahkan belum menelan sekalipun kekalahan sejak babak 64 besar.
Persebaya mampu menang 4 kali, dan 2 kali bermain imbang, dengan mengumpulkan total 14 poin dari 6 laga yang dilakoni. Tim berjuluk Laskar Sembur Paus ini juga tak kalah produktif, dengan menyerangkan 12 gol dan baru 6 kali kebobolan. Di posisi selanjutnya, ada wakil Jawa Timur lain yaitu Persingangawi. Persingangawi juga belum menelan kekalahan sepanjang gelaran ini, dengan 4 kemenangan dan 2 hasil imbang, serta mencapai 14 poin total sejak babak 64 besar. Dari 6 laga yang dilakoni sejauh ini, tim ini juga mampu mencetak 12 gol dan hanya kebobolan 5 gol. Tim lain yang sejauh ini mengumpulkan 14 poin, adalah Persik Cilegon dari Provinsi Banten. Persik Cilegon juga mampu mengemas 4 kemenangan, 2 hasil imbang, dan belum menelan sekalipun kekalahan dari 6 laga yang telah dilakoni hingga saat ini. Mereka mampu tampil apik, dengan mencetak total 15 gol dan baru kebobolan 6 gol. Satu tim terakhir dengan total 14 poin adalah Perseden Denpasar. Wakil tunggal Provinsi Bali ini, mampu mencatatkan 4 kemenangan, 2 hasil imbang, dan sama sekali belum mengalami kekalahan. Perseden juga mencatatkan penampilan impresif, dengan mampu mengemas 12 gol dan hanya kebobolan 2 gol sejauh ini. Di urutan kedua tim dengan statistik terbaik, ada tim Jawa Tengah yaitu Persibat Batang. Persibat sejauh ini telah sukses mengumpulkan total 16 poin, hasil 5 kemenangan, sekali hasil imbang, dan tanpa satupun kekalahan. Persibat juga sukses membubuhkan 13 gol dan hanya kebobolan 3 gol. Wakil Jawa Tengah yaitu Persika Karanganyar, menjadi tim dengan statistik paling impresif di ajang Liga 4 Nasional sejauh ini. Tak tanggung-tanggung, Persika Karanganyar mampu meraih 6 kemenangan sempurna, tanpa hasil imbang dan kekalahan, dan mengumpulkan total 18 poin sejak babak 64 besar. Tak hanya impresif dari segi raihan kemenangan, Persika juga memiliki produktivitas luar biasa hingga saat ini. Dari 6 laga, Singolawu mampu mencetak 27 gol dan hanya kebobolan 2 kali. Persika Karanganyar menjadi tim dengan rekor kemenangan sempurna, menjadi tim paling produktif, sekaligus menjadi tim dengan kebobolan paling sedikit. Sebuah catatan yang tentu saja sangat luar biasa dan patut mereka jaga di babak selanjutnya. Itulah statistik penampilan tim-tim kontestan 16 besar Liga 4 Nasional. Menurut kalian, siapa yang bakal lolos dari babak 16 besar sekaligus mengunci tiket promosi ke Liga 3?